Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini Kamis tanggal 20 eh, Mei tahun 2021. Kita bertemu lagi. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah video yang bukan dunia IT ya, tapi ini di ilmu tentang filsafat. Nah, yang penting sih program yang terbaru ini adalah belajar 30 menit dalam sehari. Nah, ini nanti videonya durasi 30 menit ya. Ini sekarang jam 4:07, berarti nanti sekitar jam 4:37 harus sudah selesai. Oke, langsung video kali ini dari Start Dr. Fahrudin Faiz. Judulnya jangan terikat oleh apapun. Apply. Mungkin speednya kita agak perpanjang. Ya, He kita who dengarkan. possess most must be most afraid of loss. Oh, itu pelajaran luar biasa dari Leonardo da Vinci. Ia yang punya paling banyak biasanya punya rasa takut kehilangan paling besar. Kalau ini sederhana sebenarnya. Kalau yang kamu miliki banyak, takut kehilanganmu pasti lebih besar. Oke, stop. Eits, mana tadi tulisannya? Ini nasihat buat kita. Hidup kita jangan tergantung pada kepemilikan. Nah, ini tadi ya tentang kepemilikan ya. Jadi kita jangan merasa memiliki sesuatu, karena orang yang merasa memiliki sesuatu dia pasti akan eh, takut kehilangan. Nah, kalau di agama Islam ya itu diajarkan kalau kepemilikan itu sebenarnya yang sebenar-benarnya pemilik itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya ya apa harta yang ada yang kita punya di selama hidup ini hanya titipan ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya itu Allah mengamanahkan eh, harta itu kepada kita untuk kita olah, kita manfaatkan untuk hal yang lebih baik gitu. Jadi konsepnya itu titip, dititipkan, diamanahkan ke orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita sebaiknya tidak merasa memiliki ya, kita kembalikan itu kepada Allah karena semuanya adalah milik Allah. Ya, kita dititipi harta ini, kita amanah untuk me kalau harta kan dibelanjakan ya, kita belanjakan sesuai dengan uh, ridhonya Allah gitu. Harta di sini banyak ya, bisa uang, bisa uh, keluarga, anak, istri itu. Kita lanjut, hidup kita jangan tergantung pada kepemilikan. Nah, benar. Jadi memang semua miliknya Allah, dan uh, yang seolah-olah kita punya di dunia ini kita kembalikan kepada Allah, dan sebenarnya yang kita punya adalah hanya titipan, amanah. Lanjut. Kalau hidupmu tergantung pada kepemilikan, maka hidupmu akan diwarnai oleh rasa takut. Nah, kalau hidupmu tergantung kepada kepemilikan, maka hidupmu akan diwarnai oleh rasa takut kehilangan. Ini yang sering disampaikan sama ustadz-ustadz di pengajian ya. Terutama contohnya itu di harta ya. Kita punya uang mamanya. Punya uang 1 juta lah. Anggap aja 1 juta gitu ya. 1 juta kita anggap itu uang itu milik kita. Kita simpen uangnya, kita taruh di bank mamanya. Kita liatin aja terus uangnya itu 1 juta. 1 juta punya saya nih, saya punya uang 1 juta. Akhirnya kita jadi eh, menjadi pelit atau tidak mau, tidak rela membelanjakan uang itu, atau
pun kalau uang itu nanti hilang gitu, kita akan merasa sedih, rasa takut kehilangan yang berlebihan. Jadi konsepnya yaitu tadi, kita sadari bahwa uang 1 juta yang kita miliki, yang kita taruh di bank atau kita simpan, itu sebenarnya adalah miliknya Allah, dan kita diamanahkan uang tersebut untuk menjadi lebih baik dengan uang tersebut, untuk mendapatkan ridhonya Allah itu. Kehilangan. Jadi kita kan sering menghubungkan diri kita dengan sesuatu di luar diri kita dengan kata-kata memiliki atau kata-kata punya. Aku sekarang punya pacar loh. Itu alamat kamu akan berhadapan dengan ketakutan kehilangan pacar. Yang tidak punya pacar tidak punya ketakutan kehilangan pacar. Ya. Salahnya di mana? Salahnya di relasi yang kamu sambungkan dengan pacarmu tadi loh. Salahmu sendiri pakai kata-kata punya, pakai kata-kata memiliki. Nah, kata-kata punya atau memiliki ini sebaiknya kita jauhkan dari pembendaharaan keseharian kita ya, kata-kata itu, karena sejatinya kata-kata punya dan kata-kata miliki itu kita kembalikan kepada Allah SWT gitu, karena semua yang ada ini adalah miliknya Allah. Jadi hanya dititipkan kepada kita ya, mau diambil kapan saja ya, itu hak prerogatifnya Allah, termasuk kesehatan, kehidupan, anak istri ya, kayak gitu. Lanjut. Wong sudah bolak-balik dibilangin pacaran itu tidak mesti memiliki. Kamu masih memiliki terus. Ya, kalau memiliki kamu akan berhadapan dengan monster yang namanya kehilangan. Ya, oke ya. Ya tergantung strategimu lah gimana caranya kalimatnya biar tidak punya atau memiliki. Aku sekarang apa ya? Yang tidak punya gitu loh. Aku sekarang ada pacarnya loh. Ada pacarnya. Oke, ya pokoknya jangan dianggap memiliki lah. Emangnya pacarmu itu milikmu kan tidak? Iya. Ya kalian sedang saling membantu berdua, bertukar fungsi, bertukar manfaat. Tapi jangan poses. Harta juga begitu. Aku sekarang punya laptop. Ini laptop milikku loh. Ya sudah, kamu akan berhadapan dengan pada saatnya kamu akan kehilangan laptopmu. Oke, sehingga kalau laptopmu error rusak, kamu sedihnya luar biasa karena ini kemarin milikmu. Itu yang agama menasihatkan. Ya, ini nanti dicontohkan tentang kepemilikan pacar. Saya sudah punya pacar loh. Nah, kata punya pacar ini akan berhadapan dengan rasa kehilangan. Jadi sebaiknya kata-kata punya pacar itu diganti ya. Jadi, mungkin dengan konteks kepemilikan hakiki adalah miliknya Allah, jadi mungkin diganti nama kata-katanya dengan saya sekarang diamanahi calon istri loh ya. Gitu, syariahnya gitu kayaknya. Saya diamanahi ya Allah, saya dititipi Allah calon istri loh ya. Ini pacaran sebenarnya nggak boleh loh ya. Jadi kalau di Islam namanya ta'aruf ya, seperti itulah. Terus yang kedua, contoh selanjutnya adalah kepemilikan laptop. Jadi kalau saya punya laptop sekarang, nah kalau sudah punya kata-kata saya punya laptop, itu nanti akan dihantui rasa kehilangan ketika laptopnya rusak. Kalau laptop rusak, kita akan sedih ya. Duh, laptop rusak. Jadi kita ganti aja kata-katanya dengan saya sekarang diamanahi laptop sama Allah untuk dijaga dan dipergunakan untuk hal yang baik-baik, untuk mendapatkan ridha Allah.
gitu. Lanjut. Jadi kita wanti-wanti jangan tergantung apapun selain Allah, karena pasti kamu akan takut dan akhirnya kecewa karena semua. Nah, ini sama dokter Harudin Faiz dikembalikan lagi bahwa kita jangan memiliki ketergantungan lain selain Allah ya. Karena semua selain Allah pasti akan meninggalkanmu. Jadi yang kita miliki satu-satunya itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia tidak akan meninggalkan kita. Itu yang hakiki ya. Sedangkan yang lainnya itu titipan amanah dari Allah sebagai sarana kita untuk mendapatkan ridha Allah itu. Ups. Ini udah sebagian terdengar suara adzan ya. Nanti kita play lagi sampai dengar suara adzan di musola. Yang selain Allah pasti akan meninggalkanmu, jenisnya apapun. Jadi kalau ingin hidup tenang, kurangi keterikatan dengan apapun. Harta, keluarga, anak, istri, dan lain-lain. Nah ini, jadi kalau kita mau hidup tenang, kurangi keterikatan dengan apapun, kecuali dengan Allah ya. Contohnya itu ya harta, uang ya, harta keluarga, anak, istri, barang-barang, dan lain-lain gitu. Cirinya yang disampaikan Pak Riz itu cirinya kalau tidak ada kamu, nah kalau tidak ada sesuatu itu, kalau tidak ada kamu, nah itu udah mulai punya rasa memiliki ya. Bukan berarti nggak boleh dekat. Yang larang dekat siapa? Jangan terikat. Terikat itu nama lainnya tergantung. Biasanya mengujinya dengan kalimat kalau tidak. Oh, biasanya mengujinya dengan kalimat kalau tidak ya. Kalau tidak ada kamu, kalau tidak ini, kalau tidak itu, kalau tidak itu ya. Ya itu memancing. Oke. Kalau tidak kamu, aku enggak. Kalau tidak ada kamu, hidupnya gelap. Kalau tidak laptop ini, aku enggak bisa kerja. Kalau enggak ngerokok, pikiranku bunek. Itu ciri-ciri ketergantungan. Begitu ada kata-kata kalau tidak, berarti kamu tergantung. Itu tadi ciri-ciri ketergantungan itu kita biasa menyebutkannya dengan kata kalau tidak. Oke? Ada proses di situ dan punya potensi kamu kecewa dan kehilangan. Kecewa, kehilangan, rasa takut, kumpul semua di situ. Dinasehati oleh Leonardo da Vinci, he who possess most must be most afraid of loss. Maka yang paling gelisah dengan kehilangan, kalau harta ya orang kaya. Orang yang lebih kaya dia lebih takut kehilangan. Sementara yang lebih tidak punya apa-apa, takutnya lebih sedikit, mau takut kehilangan apa, mau tidak punya apa-apa. Ya, logikanya sesederhana itu. Makanya jangan mudah tergantung. Terus, Yes. Oke. Ini sudah mau untuk materi pertama itu tentang kepemilikan ya, pemilikan, rasa mempunyai itu yang membuat kita tidak tenang karena takut kehilangan gitu. Jadi untuk agar hidup kita lebih tenang, kurangi keterikatan dengan benda dan lain sebagainya ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Demikian. Nah, ini belum 30 menit ya, tapi ini udah masuk waktu subuh. Jadi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.